Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang kembali gabung dan berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4698 sampai bab 4700. Yun Li menatap gagang pedang yang patah di tangannya, wajahnya memerah hijau untuk beberapa saat, dan pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan berkata dengan senyum pahit, "Pedang pemenggal naga milikmu ini benar-benar hebat. Bila pedangku ini juga dianggap sebagai senjata spiritual kelas atas, tapi aku tidak menyangka bahwa itu akan begitu mudah dikalahkan oleh pedangmu. Bisakah kau biarkan aku melihat pedang pemenggal naga milikmu?" "Ya." Chen Ping dengan santai melambaikan tangannya dan melemparkan pedang pemenggal naga ke Yun Li. Yun Li menerima pedang pemenggal naga dan melihatnya dengan ekspresi muram. Dia hanya menyuntikkan sedikit energi spiritual ke dalam pedang pemenggal naga, ingin memahami pedang pemenggal naga ini secara menyeluruh. Akan tetapi, saat dia baru saja menyuntikkan tenaga spiritualnya, pedang pemenggal naga bergetar hebat, diikuti oleh aura pedang tajam yang mengarah ke telapak tangan Yun Li. Yun Li terkejut dan buru-buru melepaskan tangannya, sedangkan pedang pemenggal naga kembali ke tangan Chen Ping. "Pedang pemotong naga milikmu ini memiliki roh pedang?" tanya Yun Li dengan kaget. "Tentu saja, bukankah pedang berhargamu juga memiliki roh pedang?" kata Chen Ping. Namun Yun Li menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak sama. Meskipun pedang berhargaku ini juga memiliki roh, tidak seperti pedang pemotong naga milikmu yang dapat menyerang sendiri. Dibandingkan dengan pedang pemotong naga milikmu, pedangku telah dipatahkan. Setelah bertarung denganku selama berpuluh-puluh ronde dan hanya menang setengah jurus, kau sengaja memberiku kesempatan. Dengan kekuatanmu, aku takut aku akan kalah dalam 3 jurus." Chen Ping tersenyum tipis dan menyingkirkan pedang pemotong naga miliknya. Nada suaranya datar, "Saya tersanjung. Pedang tidak memiliki mata. Menang atau kalah adalah hal yang biasa. Saya telah memperoleh banyak manfaat dari pertempuran hari ini." Ekspresi rumit terpancar di mata Yun Li. "Tidak perlu menghiburku. Aku berani bertaruh dan menerima kekalahan. Kemampuanku tidak sebaik orang lain. Aku tidak kalah secara tidak adil kali ini." Chen Ping tersenyum tanpa berkata apa-apa, tetapi dalam hatinya, dia diam-diam senang. Dia memang menyembunyikan kekuatannya, lagi pula, di dunia kultivasi abadi ini, makin banyak kartu yang dimiliki seseorang, makin besar pula peluang untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak ingin terlalu mempermalukan Yun Li. Lagi pula, mereka berdua tidak memiliki kebencian yang mendalam, mereka hanya sedang berdebat. Karena pemenang dan pecundang sudah dibagi, bagaimana kalau kita cari tempat minum? Usul Chen Ping. Yun Li ini memang membuat Chen Ping merasa bahwa mengikuti kultivator ras ilahi lainnya tidaklah sama. Oleh karena itu, Chen Ping ingin mengikuti Yun Li ini untuk memiliki lebih banyak kontak, dan kemudian menghindari aura ilahi. Dia tahu bahwa di masa depan, dia pasti akan mengikuti elang ilahi untuk bertarung lebih sedikit, jadi dia harus dapat mengetahui dirinya sendiri dan musuhnya. Yun Li membeku, lalu tertawa terbahak-bahak, "Bagus. Kamu orang yang cepat. Kalah ya kalah. Dan aku bukan orang yang tidak bisa menerima kekalahan, jadi ayo kita minum." Keduanya tersenyum satu sama lain, dan gertakan sebelumnya pun sirna. Meskipun alam surgawi kejam, tidak ada kekurangan orang pemberani di sana,
Meskipun Yun Li kalah, dia kalah dengan keyakinan, dan pada gilirannya, dia mendapatkan beberapa poin kekaguman lagi terhadap Chen Ping. Chen Ping mengikuti Yun Li kembali ke kota kekaisaran dinasti Xiao, dan saat ini Xiao Yuanshan mengikuti orang-orang dari 10 kuil yang saling berhadapan dengan pedang terhunus. Suasananya sangat menegangkan, meskipun tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi mereka semua waspada penuh. Tetapi ketika mereka melihat Chen Ping telah mengikuti Yun Li kembali, dan keduanya berbicara dan tertawa, mereka semua membeku. Yun Li, Xilan bergegas maju dan memeriksa tubuh Yun Li. "Jangan khawatir, aku baik-baik saja, tidak perlu terlalu gugup," kata Yun Li sambil tersenyum tipis. Chen Ping, di sisi lain, menatap ke arah Xiao Yuanshan, Kaisar Xiao, santai saja, tidak apa-apa, merasakan kewaspadaan penuh dari semua orang di dinasti Kaisar Xiao. Chen Ping buru-buru memujuk mereka semua untuk rileks. "Tuan Chen, ini..." Xiao Yuanshan tidak mengerti apa yang telah terjadi. "Kami berdua baru saja mengobrol, tidak perlu gugup. Bisakah Kaisar Xiao mencarikan kami tempat yang tenang? Aku ingin ikut dengan saudara Yun untuk minum-minum," kata Chen Ping. Mendengar Chen Ping ingin minum bersama Yun Li, semua orang menjadi sedikit bingung. Sementara Xiao Yuanshan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Baiklah, aku akan memerintahkan seseorang untuk mengaturnya segera." Yun Li kemudian menatap Xilan dan berkata, "Kita tidak bisa kembali ke 10 kuil, tapi kita harus selalu mencari tempat untuk menetap untuk sementara waktu. Aku melihat bahwa dinasti Xiao ini tidak buruk, jadi mari kita tinggal di dinasti Xiao ini untuk sementara waktu." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Yun Li tidak peduli apakah Xilan setuju atau tidak, dan yang mengejutkan, dia ingin tinggal di istana kekaisaran Xiao. "Aku akan mendengarkanmu." Xilan tersenyum tipis. Tidak masalah baginya, dia mendengarkan Yun Li dalam segala hal. "Saudara Chen, tidak apa-apa bagiku untuk tinggal di dinasti kekaisaran Xiao untuk sementara, kan?" Yun Li bertanya pada Chen Ping. Kaisar Xiao dari dinasti Xiao adalah Xiao Yuanshan, namun saat ini, Yun Li tengah mengajukan pertanyaan kepada Chen Ping, tidak menanyakan pendapat Xiao Yuanshan sedikit pun. Jadi dapat dilihat bahwa Yun Li tidak menaruh Xiao Yuanshan di matanya. "Tentu saja." Chen Ping mengangguk dan menatap Xiao Yuanshan. "Kaisar Xiao, tolong Anda untuk mengatur tempat bagi mereka untuk tinggal." "Dimengerti, Tuan Chen." Xiao Yuanshan berjanji dan segera pergi untuk membuat pengaturan tanpa sedikit pun rasa tidak senang. Kaisar Xiao ini, dia bahkan tidak akan memiliki keluhan sedikit pun jika dia memberikannya langsung pada Chen Ping. "Kamu kembali saja, lihat ke depan dengan mata terbuka. Aku tinggal di dinasti Xiao, jangan cari masalah dengan dinasti Xiao," kata Yun Li sambil melihat ke arah Zhuo Tianzheng yang bersembunyi di belakang. "Jangan khawatir, Yang Mulia." Zhuo Tianzheng buru-buru mengangguk, lalu berbalik dan lari. Dia sudah lama berpikir untuk pergi, hanya saja dia tidak berani pergi kalau Yun Li tidak memberi perintah. Ada pula dinasti Xiao ini, jika Yun Li tidak tinggal di sini, memberi Zhuo Tianzheng 10 nyali, dia tidak akan berani mencari masalah dengan dinasti Xiao lagi. Segera, Xiao Yuanshan telah mengatur agar orang-orang yang dibawa Yun Li beristirahat. Sebaliknya, Chen Ping mengikuti Yun Li ke ruangan yang telah diatur oleh Xiao Yuanshan, menyiapkan beberapa panci berisi arak roh dan beberapa jenis daging binatang roh, lalu makan dan minum. Setelah minum 3 kali, ketika anggurnya sudah mantap, Yun Li tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, "Saudara Chen, sebenarnya,
Aku datang menemuimu kali ini, selain sesi sparring, ada satu hal lagi yang ingin aku bicarakan denganmu. Chen Ping mengangkat alisnya dan bertanya, "Oh, ada apa?" "Ini lebih dari sekadar apakah kamu bisa melewati ayahku dan tidak membunuhnya," Yun Li berkata pada Chen Ping. Chen Ping membeku, agak tidak percaya. "Mengapa aku harus membunuh ayahmu? Bisakah aku membunuh ayahmu dengan kekuatan ini?" "Saudara Chen, meskipun kamu tampaknya tidak cukup kuat untuk mengancam ayahku, aku tahu kamu akan melampauinya cepat atau lambat. Karena itu aku mohon kepadamu, jika suatu saat nanti ayahku berbuat jahat kepadamu, ampuni nyawanya dan jangan bunuh dia." Mata Yun Li menyimpan harapan. "Kau begitu menghargaiku." Chen Ping tersenyum, "Sepertinya aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Tapi selama ayahmu tidak mencari masalah denganku, aku tidak akan bisa mengincarnya. Lagi pula, aku tidak punya dendam dengan mengikuti 10 kuil. Dia pasti akan mencari masalah denganmu. Ayahku adalah orang yang sangat kukenal. Tidak mungkin dia akan membiarkan seorang kultivator alam Mahayana kecil menantang kekuasaannya. Kau telah membunuh Luo Tea. Jika ayahku tidak mencari masalah denganmu, dia akan kehilangan semua martabatnya di 10 kuil. Dia tidak hanya akan mencari masalah denganmu, tetapi dia akan terus mengirim orang untuk membunuhmu," kata Yun Li tanpa rasa bersalah. Chen Ping mengerutkan kening, sedikit tidak senang. "Ayahmu mencari masalah denganku, ingin membunuhku, dan kau masih ingin aku mengampuni nyawanya? Mengapa kau tidak memohon pada ayahmu dan mengampuni nyawaku? Saya orang ini juga punya masalah kecil, yaitu kalau orang tidak menyinggung saya tidak akan memasukkan dia ke penjara. Kalau orang menyinggung saya akan bunuh saja. Kakak Chen, tidak bisakah kau memberiku muka?" tanya Yun Li. "Tidak bisa, aku baru saja bertemu denganmu, tidak membunuhmu sudah memberimu muka." Chen Ping menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa dianggap sebagai teman setelah Yun Li, dia hanya bisa dianggap sebagai kenalan. Ngomong-ngomong, keduanya masih musuh. Bagaimana mungkin dia bisa memberinya muka? "Kalau begitu, tidak apa-apa jika aku berutang budi padamu." Yun Li terus bertanya sampai mati. "Kebaikanmu tidak ada nilainya," kata Chen Ping. Yun Li terdiam. Sesaat kemudian Yun Li melihat sekelilingnya untuk memastikan tidak ada seorang pun yang memperhatikannya sebelum dia berbisik, "Baru-baru ini aku mendapatkan sebuah peta harta karun. Konon katanya itu adalah sebuah gua yang ditinggalkan oleh seorang ahli immortal dignity. Namun, tempat itu penuh dengan bahaya. Jika kau tertarik, kita bisa bekerja sama. Jika saatnya tiba, harta karun itu akan dibagi denganmu." Ini dianggap sebagai alat tawar-menawar bagiku untuk memohon padamu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Apa kau bercanda? Alam surgawi ini tidak mungkin meninggalkan harta karun apapun, bahkan jika seorang dewa tertinggi pernah tinggal di sana. Dan bagaimana mungkin dunia dimensi tingkat rendah seperti alam surgawi dapat menarik seorang dewa tertinggi? Chen Ping sama sekali tidak mempercayai kata-kata Yun Li. Ketika Yun Li mendengar ini, dia tertawa, lalu berkata, "Siapa yang memberitahumu bahwa gua tetua abadi ini berada di alam surgawi?" "Tidak di alam surgawi? Lalu di mana itu?" Chen Ping tercengang. Yun Li, di sisi lain, menunjuk dengan jarinya ke arah langit. "Alam surgawi? Maksudmu gua martabat abadi ini ada di alam surgawi?" Chen Ping menatap Yun Li dengan tidak percaya, lalu berkata dengan sedikit marah, "Apa kau tidak bercanda?
Di alamku saat ini, aku bahkan tidak tahu kapan aku bisa naik ke alam surgawi. Jadi apa gunanya kau memberitahuku hal ini? Ini sama saja dengan melukis kue besar, tidak tahu apakah itu bisa terwujud. Yunli ini malah mengeluarkannya dan berkata bahwa dia masih ingin berbagi harta karun. Yunli menatap Chen Ping dan berkata dengan heran, "Apa? Tidakkah kau tahu bahwa ada hal lain selain kenaikan ke alam surga? Bagaimana caranya memasuki alam surgawi tanpa naik?" Chen Ping tampak bingung, dia benar-benar tidak tahu. "Kau benar-benar tidak tahu?" Yunli menatap tajam ke arah wajah Chen Ping. "Sudahlah, aku tidak punya waktu untuk teka-teki." Chen Ping sedikit cemas. Melihat bahwa Chen Ping benar-benar tidak tahu, Yunli kemudian berkata, "Saudara Chen, selain naik ke alam surgawi, ada cara lain untuk memasuki alam surgawi dari alam surgawi, dan itu adalah tangga kenaikan ke surga. Jika seseorang mengandalkan kultivasi untuk mencapai kenaikan, dan seterusnya setelah naik ke alam surgawi, seseorang biasanya akan memulai dari 4 surga alam surgawi, dan di bawah 4 surga alam surgawi, ada 3 surga. Dan sebagian besar kultivator di dalam 3 langit ini adalah mereka yang telah diterima melalui berbagai macam ujian. Aku tidak tahu tentang dunia lain di alam surgawi. Itu adalah tangga kenaikan yang muncul sekali dalam 100 tahun. Tak peduli seberapa kuat dirimu, asalkan kau mampu melewati 9 ujian tangga langit, kau akan mampu naik ke alam surgawi. Namun, cara naik ke alam surgawi ini hanya bisa dilakukan di alam surgawi surga pertama saja." Yunli menjelaskan kepada Chen Ping secara rinci. Setelah Chen Ping mendengar ini, seluruh tubuhnya menjadi bersemangat, jadi adalah mungkin untuk naik ke alam surgawi tanpa harus berkultivasi sampai ke titik kenaikan. Kalau begitu, bukankah dia akan mempunyai kesempatan untuk mengandalkan alam Mahayana dan selanjutnya naik ke alam surgawi melalui tangga kenaikan? Hanya saja tangga kenaikan surga ini hanya muncul sekali dalam 100 tahun, Chen Ping tidak tahu apakah dia akan mampu mengejarnya. Jika seseorang harus menunggu selama puluhan tahun, maka Chen Ping sendiri sudah naik pangkat sejak lama dengan mengandalkan kultivasinya. Lalu berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan agar tangga kenaikan surga ini muncul? Chen Ping bertanya dengan tidak sabar. Menurut proyeksi, itu akan terjadi dalam waktu dekat. Hanya tempat kemunculannya saja yang belum bisa dipastikan. Setiap kali tangga langit menaiki langit muncul, akan terjadi badai berdarah, dan banyak orang ingin melewati tangga langit menaiki langit, sehingga mereka dapat naik ke alam surgawi dengan terhormat. Khususnya para kultivator alam surga yang terjebak di alam surgawi, mereka tidak punya cara lain selain kembali ke alam surga dengan mengandalkan tangga naik surga, atau mereka hanya bisa menunggu hingga formasi besar langit dan bumi menghilang. Itulah sebabnya setiap kali tangga naik surga muncul, para kultivator alam surga yang terjebak di alam surgawi akan pergi dan mencobanya. Saya tidak tahu seberapa banyak dari apa yang saya katakan dapat dipahami oleh saudara Chen. Yunli tidak tahu kalau Chen Ping sebenarnya sudah lama mengetahui tentang formasi besar langit dan bumi, dan bahwa munculnya sebuah penglihatan di formasi besar langit dan bumi itu adalah perbuatan Chen Ping. "Aku bisa mengerti semua yang kau katakan. Jadi, kalau begitu, bukankah benar bahwa banyak orang bisa meninggalkan alam surgawi dan memasuki alam surgawi dengan mengandalkan tangga langit?" Chen Ping berkata dengan sedikit cemberut. Leluhur tetua pola formasi itu hanya memberitahunya tentang penghancuran formasi besar langit dan bumi pada waktu itu, dan sama sekali tidak menyebutkan bahwa ada pula tangga kenaikan ke surga. Termasuk para kultivator alam surga lainnya yang terjebak di alam surgawi,
Tidak seorang pun dari mereka yang menceritakan hal itu kepadanya. Karena ada jalan pintas seperti itu, mengapa tidak menggunakannya? Bersambung.